Sekarang manusia itu lebih suka membangun tempat ibadat daripada bersedekah. Nah, sekali lagi, lebih baik membangun tempat ibadat, lebih baik itu bermegah-megah daripada bersedekah kepada sesama. Kegaiban ini para arwah leluhur telah menanti di sana, dan Indang atau Danyang Tanah Jawa khususnya dan para leluhur Nusantara ini telah menanti sebagai simbolis dalam artian punden sari semestinya ada ganda sari sebagai dedaharan atau sebagai makanan untuk ngumpul ke tenaga, ibaratnya saya makan nanti akan bekerja, ibaratnya begitu loh. Kalau tanpa ada gondosari, niscaya punden sari ini tidak akan mampu melaksanakan itu. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Kong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya patut sangat bersyukur dan berbahagia bahwa ternyata memang sebuah keilhaman yang rasanya tidak mungkin, namun ternyata mungkin. Sekelas saya masih mengadakan sesaji ujung katon tahap yang kedua dan nggak tahu nanti tahap yang ketiga. Tahap pertama itu adalah Klopo Sewu, telah saya laksanakan. Tahap kedua ini adalah Kerbo Bule, di mana kabule. Kerbo Bule, kalau kerbo yang hitam itu mungkin tidak bermakna yang sedemikian ya, tapi kalau Kerbo Bule itu kabule tujuane atau hajat-hajat leluhur Nusantara melalui kita-kita sebagai yang diperagakan, yang semoga dengan pengorbanan suci ini, saya pamit juga kepada nyawa dan roh kerbo ini, semoga engkau nantinya bisa turut sampai kepada kasampurnan, di mana ada sebuah kisah yang sampai ke kasampurnan justru lebih dulu adalah binatang. Yang lebih dulu binatang itu, binatang yang sering dicela, namanya segawon kalau tembung alusnya, kalau kata kasarnya itu asu, atau kata kasarnya anjing kalau bahasa Indonesia. Saya akan meranah betapa pentingnya sesaji ini, karena di dalam sesaji itu ada sebuah hikayat, ada sebuah pelajaran yang sangat hakiki, yang sebagai contoh itu umpamanya, mengapa ketika 4 bulan kita mengandung, seorang itu mengandung, dalam artian orang bersuami istri, kalau yang sungguh-sungguh niat dalam melestarikan kehidupan dalam berkeluarga dan melestarikan keturunannya, tentunya mengadakan kupatan. Kupatan itu secara simbolis, secara doa wujudnya, kalau orang Jawa mengadakan kupat. Kupat itu ya sego janur, nasi yang di dalam janur itu namanya kupat, dan itu sudutnya 4, maka di situ 4 bulan sudah mengku kadang papat, dan sesuai dengan buku yang tertulis itu ditiupkannya ruh kepada janin pada usia 4 bulan, sehingga di situ menyatunya antara jasad dan ruh, maka ada kupat, lalu ada lepet, yang bermakna sudah bulatnya tekad antara jasad dan ruh dalam menerima tugas atau utusan atau perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam melakoni perintah Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini. Artinya melakoni garis titis lan pepes deneng urip. Saya sedikit menceritakan bahwa Kerbo Bule ini akan saya korbankan dengan niat korban suci untuk kepentingan terwujudnya hajat-hajat leluhur Nusantara atau tuntasnya Jangka Jayabaya besok pada hari Kamis. Sekilas saya melihat di media sosial ya, di YouTube,
bahwa ada yang lebih dikenal itu ketuk pintu rahasia. Ketuk pintu rahasia yaitu manakala sudah diketuk-ketuk, lalu dibuka pintunya nggak ada orangnya, nggak ada siapa yang mengetuk. Namanya apa? Ketuk misterius ya mungkin, atau ketuk rahasia. Lebih tepatnya ketuk pintu misterius itu. Saya sedikit menceritakan ya, kalau leluhur Jawa itu dari zaman ke zaman itu mengenal sedulur papat kelima pancer itu yang pokok. Lalu kiblat papat limo pancer ini termasuk sandangan, artinya yang pokok sedulur papat, lalu kiblat papat. Nah ini semestinya itu dipun wekeni, atau dipun wekeni itu ya dipahami, dimengertikan pada diri kita. Nah lalu juga mengenali yang namanya setiap tanah yang dihuni oleh orang, setiap tanah yang telah dihuni oleh seseorang, tentu di situ ada makhluk halus yang mengikuti orang itu. Karena saya sering mengatakan bahwa arep tobat kaya tobat, bangsa jin lan bangsa halus liyane ora bakal bisa diterima tobate. Artinya walaupun tobat seperti apapun, makhluk halus itu tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, manakala tidak mendukung terlebih dahulu. Pintunya mesti mendukung kepada kemuliaan manusia, sebab yang di muka bumi ini yang terutus mutlak oleh Tuhan hanyalah manusia. Yang menjadi rasul atau rasul lah, terserah saja dalam menyebutkan, yang menjadi utusan itu adalah manusia. Maka bangsa kekewanan, bangsa wit-witan, bangsa makhluk halus jin setan priprayangan ilu-ilu banaspati wewe gombe bajo barat tuyul lan sapanunggalan itu tidak mungkin akan bisa diterima taubatnya manakala tidak bisa turut memayu hayuning bawono atau melalui pintu sukma manusia. Lah ini yang pokok dimengerti. Nah, saya akan menguraikan sedikit bahwa setiap rumah itu tentu ada yang menghuni bangsa yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita sekarang sudah mengabaikan kepada alam kegaiban, adanya alam kegaiban, sedangkan kita hidup sendiri itu sudah jelas-jelas dikendalikan oleh kegaiban yang sudah kita yakini itu angin gitu saja. Manakala kita sudah nggak bernafas, tidak menghirup udara, itu namanya kita sudah tidak hidup jasadnya, maksudnya sukmanya entah kemana lah. Inilah yang perlu kita pahamkan lah. Begitupun rumah secengkal tanah apabila sudah ditempati oleh seseorang, tentunya itu sudah ada makhluk halus yang turut menghuni di situ. Kalau dalam ujudan itu ya umpamanya kita besok saya ini mengadakan selamatan kerbo wontenipun getih balung sungsum lan sapanunggale wulu kulit balung sungsum lan sapanunggale kebo bule menika kangge ngabekteni dumateng lah ngabekti ingkang ngasipat punden sari mugi Gondosari saged sampai saged dumugi wonten ngangsaripun ingkang kula wekeni kula bekteni. Lah itu sebagian saja yang didoakan dan sebagian dibagikan. Artinya dalam hal ini saya menguraikan bahwasanya setiap rumah tentu ada indang danyang yang menunggunya. Indang danyang ini bukan mutlak makhluk halus yang tidak diperlukan. Indang danyang ini akan bisa diterima, akan bisa diampuni dosanya manakala melalui pintu manusia. Lah lebih lagi kalau leluhur kita itu mengenali ingkang bangsa halus ingkang sak jawine wangun sak lebeting wangun, artinya yang di dalam rumah dan yang di luar rumah. Sedaya kula dipun bekteni, sedaya kula caos bekti, mugi saged sesarengan boten ganggu lan sareng-sareng nuhuni dawuh Gusti ingkang murping dumadi. Jadi ini merupakan kalau menurut saya bahwa ketok pintu misterius ini merupakan peringatan bahwa kita itu
sesungguhnya hidup betul-betul dikendalikan oleh yang gaib ini, hal-hal yang gaib, terutama di bawah otomatis ya yang paling maha kuasa itu Tuhan Yang Maha Esa. Semestinya kita bersinergi dengan alam kegaiban, di mana alam kegaiban jin, setan, pri, prayangan, ilu-ilu, banaspati ini termasuk danyang rumah atau indang danyang rumah ini adalah ikut dengan kita dalam melaju kepada pengampunan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa makhluk halus yang ada di rumah ini, di rumah siapapun, itu melalui pintu kita dalam mohon ampun kepada Tuhan, di mana kita itu bisa diterima kemuliaannya, niscaya makhluk halus ini juga akan diampuni dosa-dosanya atau kekeliruannya. Artinya tidak ada pintu lain kecuali sukma manusia untuk bisa sampai kepada pintu pengampunan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui kita semua, melalui kita sebagai utusan. Nah, ini perlu dipahami. Jadi menurut saya terjadinya ketok pintu misterius ini karena sekarang nyaris sama sekali, nyaris tidak ada yang percaya adanya hal kegaiban. Di situ adanya indang danyang, ya, lelembut ingkang manggen sak lebeteng wangun sak jawine wangun, ini sudah tidak ada yang percaya. Lah disinilah kode-kode misterius ini loh, saya akan ikut kepadamu, saya bukakan pintu tobat kepada Tuhan melaluimu, hei sang penghuni rumah. Sehingga kita mesti turut membukakan pintu tobat dan meyakini kamu Brayan urip. Yang namanya Brayan itu bukan berarti bersekutu. Lah inilah yang saya katakan bahwasanya sekarang manusia itu lebih suka membangun tempat ibadat daripada bersedekah. Lah sekali lagi, lebih baik membangun tempat ibadat, lebih baik itu bermegah-megah daripada bersedekah kepada sesama. Nah, ini sebuah hal sekelas saya, untuk mohon maaf, kerbau ini kurang lebih saya 40 juta habis untuk itu, mungkin saya bisa saja membangun tempat ibadat dengan cara ini. Dalih saya adalah umpamanya membuka pecantrikan atau keilmuan Jawa dan sebagainya, bisa. Namun ini saya lebih mementingkan ini karena apa? Kegaiban ini para arwah leluhur telah menanti di sana, dan indang atau danyang tanah Jawa khususnya dan para leluhur Nusantara ini telah menanti sebagai simbolis dalam artian punden sari semestinya ada ganda sari sebagai dedaharan atau sebagai makanan untuk ngumpul ke tenaga ibaratnya. Saya makan nanti akan bekerja ibaratnya begitu loh. Kalau tanpa ada gondosari, niscaya punden sari ini tidak akan mampu melaksanakan itu. Karena orang lapar mesti makan, orang ngantuk mesti tidur. Lah, ketika dipaksakan, niscaya itu tidak akan ada dayanya, akan percuma begitu saja. Jadi intinya saya mengatakan kenalilah sekali lagi bahwa di dalam rumahmu itu ada indang danyang yang mengikutimu dan minta dibukakan pintu tobat melaluimu. Bukan bersekutu sekali lagi, namun di situ bersinergi, sepepadaning urip nglakoni darmaning wajib atau nglakoni peribadatan. Lelembut ingkang manggen sak lebeteng wangun sak njabining wangun, mugi-mugi sesarengan saged nuhuni dawuhing Gusti, sareng-sareng ngabekti dumateng Gusti kang murbing dumati, slamet ing donya, slamet ing akhir. Sareng demikian, terima kasih.